Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan hari ini kita akan masuk ke materi join tabel ya. Jadi kenapa join tabel? Jadi join tabel itu diperlukan ketika kita mau menggabungkan beberapa kolom pada tabel. Misalnya kita mau membuat raport gitu ya. Di situ kan ada nama ya, nama siswa, nomor induk siswa, kemudian nama gurunya, nama mata pelajarannya, nilainya. Nah, itu kan gabungan dari beberapa tabel. Gabungan dari tabel siswa dan tabel mata pelajaran. Nah, ini biar data-data di dua tabel itu bisa bergabung dalam satu tampilan, maka ini perlu yang namanya join tabel gitu ya. Oke ya, kenapa nggak dibuat dari tabel baru aja yang namanya rapot gitu ya? Karena kalau dalam kaidah list data ini nanti akan timbul redundansi data, jadi tidak diperbolehkan ya. Jadi tabel harus non redundan. Kemudian ketika butuh data-data yang berasal dari beberapa tabel, maka di situ nanti digunakan fasilitas join tabel. Ya, langsung kita praktek ya. Oh ya, sebelumnya join tabel ini ada tiga nanti yang akan kita bahas ya. Yang pertama ada inner join tabel, yang kedua ada outer join tabel, yang ketiga ada multiple join tabel ya. Nanti saya terangkan sambil praktek ya. Kita aktifkan sum-nya dulu seperti biasa, kemudian kita masuk cd sum mysql pip, kemudian mysql root gitu ya. Kemudian jenengan nanti silahkan membuat database ya, database latihan ya, nama databasenya latihan ya. Jadi kalau sudah membuat database latihan, nanti jenengan akan ini ya, akan melihat ya. Jadi ada tabel, bentar ya, saya tampilkan dulu aja semua ya. Jadi nanti jenengan itu membuat tabel ya. Tabelnya di mana nanti tabelnya adalah bank, karyawan, pajak, dan 3 tabel ya. Jadi nanti saya kasihkan di word-nya ya, itu nama-namanya ya, itu nanti ada di e-learning. Nanti di situ ada tabel apa yang harus dibuat ya, dan kemudian diisi ya, diisi. Jadi kalau isinya nanti, kalau jenengan sudah membuat itu select bintang from dilihat ya. Jadi nanti diisi juga ya. Sebentar. Nanti tabelnya diisi juga dengan isian seperti ini ya. Nanti di Word sudah saya jelaskan isiannya seperti apa ya. Kemudian kalau sudah, nanti baru masuk ke join. Jadi ya, yang harus Anda lakukan pertama adalah membuat database bernama latihan, kemudian membuat 3 tabel, yaitu karyawan, bank, dan pajak ya. Isinya nanti seperti ini. Nanti di Word sudah ada petunjuknya. Kemudian nanti kita masuk ke join ya. Yang pertama kita akan masuk ke inner join tabel ya. Jadi kita select gitu ya. Select yang mau ditampilkan apa gitu ya. Misalnya saya mau menampilkan nama bank, maka di sini karyawan titik nama bank. Artinya di situ nama bank ini karyawan titik nama karyawan. Artinya di situ karyawan ini berasal, nama karyawan yang berasal dari tabel karyawan ya. Kemudian misalnya karyawan titik jabatan, artinya di situ karya jabatan yang berasal dari karyawan. Kemudian kita ambilkan data dari bank. Jadi bank titik nama bank ya, bank titik nama bank. Baru di sini from karyawan inner join bank on karyawan titik ID karyawan
sama dengan karyawan bank titik ID karyawan. Jadi di sini select karyawan titik nama karyawan ini artinya kita menampilkan kolom nama karyawan dari tabel karyawan, jabatan dari tabel karyawan, nama bank dari tabel bank. Kemudian kita inner join-kan antara tabel karyawan dan bank dengan syarat di sini ada kriterianya bahwa ID karyawan pada tabel karyawan ini sama dengan ID karyawan pada tabel bank. Maka kalau inner join itu yang ditampilkan adalah data yang memiliki kesamaan. Kok bisa kesamaan? Di sini contohnya ini. K001 nama karyawan Bejo, jabatan manajer. Nama banknya apa? Kita lihat K001 nama banknya BRI. K002 nama banknya BCA. K003 nama banknya BTN. Tapi kalau K004 nama banknya apa? Di sini tidak ada. Ya, kalau inner join itu yang ditampilkan cuma yang ID karyawannya ada kesamaan di antara banknya, ada relasinya. Kalau nggak ada relasinya dia nggak tampil. Makanya di sini yang tampil cuma 3 ya yang tampil Jo, Paijo dan Tejo. Yang 2 nggak tampil kenapa? Karena di sini ada tidak ada ID karyawan yang terdata di tabel bank. Kemudian kita bedakan kalau outer join. Jadi select, kemudian misalnya sama ya dengan yang atas. Kemudian jabatan yang berasal dari jabatan ya yang berasal dari tabel. Kemudian bank ya seperti di atas kita pakai bank ya, bank dari tabel bank kita ambil nama bank, dari tabel bank kita ambil nama bank, bank titik nama bank itu artinya nama bank yang berasal dari tabel bank. Kita coba yang outer itu ada 2, ada right outer join, ada left outer join. Nanti kita lihat bedanya ya. Right outer join misalnya right from karyawan, right outer join bank, kemudian di sini on karyawan titik ID karyawan. Jadi di sini nanti akan ditampilkan yang ID-nya sama, itu nanti ada datanya, yang ID-nya tidak sama nanti 0. Jadi di sini bank titik ID karyawan. Nah, di sini bisa dilihat bahwa K01, K002, K003 ini pada bank kan ada datanya, maka di sini ada datanya. Tapi kalau dia tidak ada datanya, jadi Bank Bukopin dan BNI ini kan di tabel karyawan tidak terdata. Nah, ini di sini nanti 0 ya. Kalau left outer join gimana? Ini nanti kita cari bedanya. Kita lihat bedanya ya. Nah, ini kita ganti left misalnya. Left outer join. Kemudian di sini ini ya. Nah, di sini terlihat bahwa Bejo, Paijo, Tejo ini di bank itu ada datanya. Tapi yang 2 di akhir ya K004 sama K005 ini di tabel bank kan tidak punya data. Maka di sini ditulis dengan 0. Ini adalah right outer join. Jadi data ditulis semua, tapi yang tidak ada datanya nanti dia akan dikasih keterangan 0. Tinggal kita nanti yang mau data yang mana. Kalau right outer join berarti tabel pertama yang kalau left outer join berarti tabel pertama yang datanya penuh. Kalau dia tidak punya pasangan di sini ditulis 0. Tapi kalau right outer join berarti data sebelah kanan itu penuh, baru sebelah kiri nanti ditulis dengan oke ya, itu adalah right join. Sekarang kita masuk ke multiple join. Kalau right tadi ada 2 ya, 2 tabel, tapi kalau 3 tabel kita masuknya ke multiple inner join ya.
Ini tiga-tiganya ditampilkan, ada yang dari tabel karyawan, ada yang dari tabel bank, ada yang dari tabel pajak. Misalnya ya, kita select karyawan, titik nama karyawan, kemudian bank, titik nama bank, kemudian pajak, titik nomor NPWP. Ini artinya kan ada 3 data dari 3 tabel yang berbeda ya. From karyawan, join bank, join pajak, where karyawan, titik ID karyawan sama dengan bank, titik ID karyawan. Karena ada 3 kriteria, maka di sini pakai N karyawan, titik ID karyawan sama dengan pajak, titik ID karyawan. Ya, jadi 3 ditampilkan dari 3 tabel yang berbeda, ada nama karyawan, nama bank, kemudian nomor NPWP. Ini dari 3 tabel yang berbeda. From karyawan, join bank, join pajak, jadi 3 tabel dijoinkan. Ini kriterianya, where karyawan.id karyawan sama dengan bank.id karyawan, and karyawan.id karyawan sama dengan pajak.id karyawan. Jadi ID karyawan pada karyawan, ID karyawan pada bank, ID karyawan pada pajak ini harus ada kesamaan ID. Ini tampilannya seperti ini. Ya, itu join. Kemudian yang namanya select ya, tampilan query itu ketika dimatikan, ketika komputer dimatikan, maka datanya akan hilang. Bagaimana agar tidak hilang? Karena kita misalnya nyekrip sebanyak ini ya, kalau hilang maka kita akan setiap mau menampilkan data ini berulang kali mengetikkan ini. Biar tidak perlu berulang kali mengetikkan ini, maka disimpan dalam sebuah view. Jadi view itu semacam tabel bayangan yang digunakan untuk menyimpan query, untuk menyimpan operasi select seperti ini. Contoh ya, saya buat create view. Contoh misalnya ya, kita tinggal select misalnya karyawan, titik nama karyawan, kemudian koma, misalnya bank, titik nama bank, from karyawan, inner join bank, on karyawan, titik ID karyawan sama dengan bank, titik ID karyawan. Nah, ini sudah jadi view ya. Kalau kita show tables, nah contoh ini ada. Kalau mau menampilkan data tidak perlu mengetikkan join seperti ini, cukup select bintang from contoh. Ambil. Ini adalah view ya. Jadi hari ini kita pelajari tadi view sama join. Untuk tabel apa saja yang dibuat, kemudian isinya apa saja, nanti silahkan cek di file Word-nya. Kalau sudah membuat, baru nanti jenengan masuk ke script view. Seperti itu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.